Akhirnya kita semua sekarang udah balik sekolah lagi. Dan kalau teman-teman udah sekolah offline, pasti sekarang nggak asing lagi bagi kita untuk masuk ke dalam ruang kelas dan lihat di sekeliling kita, orang-orang semua udah pada pakai tablet atau pakai iPad dengan pensil-pensil yang harganya jutaan. Tentu bagi kebanyakan orang, invest ke alat seperti iPad itu bukan sebuah keputusan yang bisa dibikin sekejap. Butuh banyak pertimbangan dan deliberasi. Apakah sebenarnya aku ini membutuhkan iPad atau enggak? Aku sendiri udah pakai iPad ini selama 3 tahun terakhir, dan sejujurnya aku merasa bahwa aku nggak pakai iPad ini sebanyak apa yang aku kira pada awalnya. Tapi menurutku iPad ini tetap sentral dalam proses pembelajaranku untuk kelas, untuk belajar bahasa dan hobi-hobi lainnya. Dan pada video ini aku akan coba bantu teman-teman menjawab apakah kira-kira teman-teman juga membutuhkan iPad atau enggak. Hal pertama yang perlu kita ketahui dan kita sadari adalah bahwa iPad ini bukan magic pill atau pil ajaib yang bakal menyelesaikan semua masalah kita. Yang waktu itu aku lihat pada diriku adalah aku merasa bahwa nanti kalau misalnya aku udah punya iPad, aku bakal jadi produktif. Dan aku juga ngelihat kayak orang-orang lain di sekitarku, kalau misalnya pengen meyakinkan orang tuanya untuk beli iPad, ngomongnya kayak, nanti kalau misalnya udah iPad ini, aku akan jadi produktif, aku jadi bisa menyelesaikan semua ini, semua itu. Tapi setelah benar-benar punya iPad, yang aku sadari adalah, kalau misalnya kita sekarang nggak produktif dan kita beli iPad, percayalah, kita bakal cuma produktif sama iPad-nya selama mungkin minggu pertama. Habis itu kita akan kembali lagi ke state atau kondisi kita sebelumnya. Di psikologi ini dikenal dengan konsep hedonic adaptation, yang artinya simpelnya adalah saat kita beli iPad ini, kita bakal kayak seneng, tapi seneng dan bahagianya itu hanya bakal bertahan beberapa saat saja. Kemudian kita akan kembali ke kondisi kita yang semula. Tapi menurutku iPad ini bakal tetap jadi game changer. Dia bakal tetap bisa mengubah bagaimana kita bekerja, dan dia juga bisa mengamplifikasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari sebelumnya itu udah suka belajar dan udah suka banyak nyatat, udah suka ini, sudah suka itu, tapi mungkin terkendala kayak misalnya di kertas atau binder yang banyak itu jadi harus beli stationery terus, atau misalnya catatan yang dibuat dari tahun-tahun kemarin itu kayak pas mau dibutuhkan dia hilang entah kemana. Kalau misalnya kita udah punya track record produktif seperti ini, iPad ini menurutku bakal mengamplifikasi produktivitas kita dan membuat kita bekerja lebih efisien, dan juga kayak membuka berbagai opportunities dan jendela produktivitas lainnya. iPad ini terasa banget bagiku sebagai kayak penyelamat waktu aku kuliah teknik selama 2 semester waktu itu, dimana aku bener-bener banyak menggunakan iPad ini untuk melakukan atau membuat catatanku dan juga mengerjakan tugas-tugas dan ujianku. Karena semua catatannya digital, jadi kalau misalnya aku katakan membuat kesalahan, aku tinggal menghapus dan menggantinya. Kalau misalnya aku di kertas, aku menulis langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah dan ada satu kata atau satu angka yang aku buat salah, itu kemungkinan besar harus aku ulang lagi, hapus dari atas dan aku buat kembali. Tapi di iPad ini aku cukup kayak ngelihat di mana aku salahnya, kemudian aku ngehapus itu, dan kertasku masih terlihat bersih dan sangat mudah dipahami untuk aku gunakan review di kemudian hari. Kemudian ini salah satu momen yang paling bikin aku bersyukur punya iPad, itu waktu masa-masa ujian, dimana diperbolehkan melakukan ujian itu secara digital. Itu kadang-kadang aku ada ngerjain tugas atau ujiannya tuh mepet-mepet banget ke deadline, tapi karena aku punya iPad, aku cukup kayak ngerjain dan langsung save di iPad dan upload ke portal pengumpulan tugasnya. Aku nggak perlu kalau misalnya di kertas itu ngambil HP-ku, ngefoto, kemudian kayak ngirim ke email atau ngirim ke komputer, dan setelah di-download dari komputer baru aku upload ke portal pengumpulan tugas. Dengan iPad ini cukup aku kerjakan, aku save dalam iPad-nya dan aku upload, kemudian aman. Ini tuh bisa menghemat beberapa menit dari waktu pengerjaannya. Dan percayalah teman-teman, pas kita lagi ujian, di momen tekanan tinggi, kita semua panik dan hati ini kayak jedak-jeduk, saat kita punya beberapa menit ekstra untuk berpikir dan mengumpulkan tugas, itu sangat-sangat membantu. Kemudian yang terpenting juga dari iPad ini, ia membantuku untuk menjadi lebih terorganisir. Dengan adanya iPad ini, kapan aku butuh catatan, aku hanya perlu cari keyword, atau aku cari sesuai tanggal aja kapan aku kira-kira ngebuat catatan itu. Dan karena itu, kalau di suatu hari aku butuh catatan tersebut untuk review, atau tahu-tahu kayak ditagih buat dikumpulkan, aku udah aman karena semuanya udah terdata dengan baik di sini, dan bisa juga kita simpan di penyimpanan cloud, yang berarti kalaupun nanti iPad kita rusak, dia udah tersimpan di internet dan kita bisa mengambilnya kembali. Ini juga aku ngumpulin beberapa pendapat dari Instagram tentang apakah iPad itu worth it atau enggak. Dan inilah kata mereka. Yang pertama, iPad itu worth it karena bisa langsung coret-coret di PowerPoint dosen. Ini menurutku iya salah satu memang poin kuat dari iPad ini. Aku juga belakangan ini kalau misalnya dapat tugas pre-reading atau dapat apapun dari dosen materi yang harus aku kerjakan, itu bisa langsung aku kerjain di iPad aja. Dan yang terpenting
penting dengan satu pensil ini aja aku udah punya kayak ribuan atau mungkin jutaan warna yang bisa aku gunakan dan juga bentuk-bentuk brush yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya aku lagi ngebaca, aku mau highlight bisa, aku mau nulis catatanku bisa, dan hal-hal seperti itu. Terus juga salah satu hal yang favorit yang aku lakukan adalah sekarang ini aku jadi jarang beli buku textbook yang tebel-tebel. Jadi aku suka sekarang beli textbook yang kayak digital aja, yang harganya lebih murah, dan yang terpenting bisa aku screenshot dan aku taruh di aplikasi catatan, dan kemudian di situ bisa langsung aku coret-coret. Kemudian berikutnya, iPad nggak worth it karena lebih enak nulis di kertas. Menurutku kalau soal enak atau nggak enak nulisnya, emang rasanya sih jauh lebih enak nulis di kertas. Pas kita baru nulis di iPad, nanti tuh tulisan kita bakal kacau dan berantakan banget. Dan bahkan sekarang ini aku rasa setelah 3 tahun make dengan Apple Pencil yang sama, ujungnya tuh udah tipis. Dan memang sih kita bisa beli lagi kayak ujung Apple Pencilnya itu, tapi aku pikir aku udah bayar sekian juta untuk satu Apple Pencil itu, kayak malas aja gitu mikir untuk beli lagi. Tapi ya aku setuju kalau memang sensasi nulis di kertas itu nggak bisa digantiin. Tulisanku juga lebih rapi dan lebih kayak terkucur gitu kalau misalnya dilakukan di kertas. Kemudian iya, worth it terutama untuk departemen matematika. Aku setuju banget dengan ini karena seperti yang aku bilang sebelumnya, pas kita belajar matematika dan membuat kesalahan itu bisa benar-benar dirapiin. Kemudian kalau teman-teman belajar kayak fisika, kimia, atau statika struktur, itu juga di sana kita bakal diminta untuk banyak menggambar grafik, atau kita bakal diminta untuk kayak menggambar garis-garis gayanya seperti itu. Dan menurutku dengan punya iPad itu sangat-sangat membantu. Aku kayak bisa ngebedain macam-macam bentuk gaya dengan warna yang kupilih dari Apple Pencil. Kemudian kalau misalnya aku ada salah arah nulis gayanya, aku nggak perlu tip X atau coret-coret dan semacamnya, aku tinggal perlu kayak ngehapus aja dan membuat lagi dengan fresh. Kemudian iPad worth it, tapi kalau misalnya punya Apple Pencil juga. Aku setuju bahwa untuk pendidikan iPad ini baru kayak kebuka kemungkinan luar biasanya itu kalau misalnya kita udah punya Apple Pencil. Kalau misalnya kita cuma punya iPad-nya aja, itu rasanya cuma ya kayak kita punya HP yang versi layar lebar. Kemudian iPad nggak worth it, lebih worth it laptop. Setuju, menurutku kalau misalnya kita mau beli iPad itu udah harus punya laptop yang mendukung dulu. Kalau misalnya kita mau beli iPad dulu baru laptop, menurutku itu bisa dipertanyakan karena kayak yang ditawarkan iPad ini adalah kayak hal-hal yang kurang dari laptop, tapi dia nggak bisa menggantikan laptop. Kalau misalnya belum punya dua-duanya dan harus prioritasin, menurutku prioritasin laptop karena di situ kayak pusat dari semuanya. Kemudian ada nggak kira-kira alternatif buat iPad? Sebenarnya mau iPad mau nggak itu nggak begitu penting karena itu preferensi. Karena aku juga tahu dan kenal banyak orang hebat yang pakainya itu bukan iPad tapi tablet dengan merek lain. Ini lebih kayak ke siapa diri kita pengen asosiasinya sama brand mana. Kalau aku sendiri dari aku awal kerja 2 tahun lalu itu aku udah tahu bahwa aku pengen pelan-pelan masuk ekosistem Apple. Jadi aku kayak belinya juga barang-barang Apple. Dan menurutku satu fitur yang sangat-sangat kayak luar biasa dari iPad ini adalah fitur AirDrop-nya. Yang berarti kalau misalnya kita punya barang Apple lain, kita bisa ngirim file dengan AirDrop ini yang kayak Bluetooth atau semacamnya gitu, tapi hanya antar perangkat Apple. Sebelum aku punya barang-barang Apple, kalau misalnya aku ngerjain tugas katakan di komputer, itu cara aku mindahin ke laptop adalah aku kirim lewat grup line private, atau aku kirim lewat email dan aku buka emailnya di HP ku dan ku download filenya dari situ. Dan itu kadang membutuhkan proses yang cukup lama, dan kalau misalnya ada file yang salah, aku juga harus ngulangin proses itu dari awal. Tapi dengan adanya fitur AirDrop ini, tinggal pencet mungkin 2 kali sentuhan aja, kemudian filenya udah langsung berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Ini juga yang menyelamatkanku pada beberapa ujian, atau waktu itu ada praktikum yang deadline-nya udah mepet, aku hanya bisa survive karena aku pencet tombol itu. Jadi kalau soal alternatif iPad, aku nggak tahu brandnya secara spesifik apa atau tipe yang mana. Kalau ditanya ada atau enggak, pastinya ada. Tapi kalau ditanya, menurutku yang ditawarkan Apple dan ekosistemnya itu lebih berguna buat keseharian dan kebutuhanku. Jadi kesimpulannya, yang pertama, budgetnya ada atau enggak. Kalau misalnya budget kita nggak terbatas, ya langsung aja beli iPad-nya. Itu adalah suatu keputusan yang no-brainer menurutku, dan iPad ini bakal kayak worth it aja lah. Tapi kalau misalnya budget terbatas, yang pertama, pertimbangkan kita udah punya laptop atau belum. Kalau misalnya udah punya laptop yang menurut kita fungsinya udah berjalan dengan baik, baru mungkin bisa pertimbangkan beli iPad. Kalau misalnya belum, pertimbangkan laptop dulu karena itu lebih worth it dan memuat kebutuhan-kebutuhan kita yang paling utama. Terus soal iPad ini juga tergantung sama jurusan dan gaya belajar. Menurutku ada jurusan yang bakal membutuhkan iPad, ada juga jurusan yang nggak bakal begitu membutuhkan iPad. Misalnya jurusan tuh ada beberapa yang melakukan banyak coding, dan kalau melakukan banyak coding itu biasanya di laptop itu lebih efisien, lebih efektif, dan hal-hal semacamnya. Tapi banyak juga jurusan-jurusan lain yang misalnya diminta untuk membuat diagram dan
anotasi dari anatomi tubuh manusia, itu pastinya iPad ini bakal lebih banyak digunakan. Jadi jurusan juga harus jadi pertimbangan dalam menjawab apakah kita butuh iPad atau enggak. Kemudian yang berikutnya itu soal gaya belajar. Aku banyak juga tahu orang yang meskipun udah punya iPad, pada akhirnya tetap mengerjakan hal-hal secara analog. Dan ini juga nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman merasa emang iPad ini nggak bakal begitu membantu dan hanya membantu dikit aja, mending kayak uangnya itu ditabung dan investnya ke hal-hal yang benar-benar bakal jadi game changer dalam kehidupan perkuliahan kita. Misalnya apa? Ya itu jawabannya diserahkan ke teman-teman masing-masing. Jadi gimana pendapat teman-teman semua? Ketika masuk sekarang ke kelas, melihat semua orang pakai iPad, rasa apa yang biasanya timbul dalam diri teman-teman semua? Dan pada akhirnya, kalau katakan teman-teman beli iPad, iPad-nya itu pengen dipakai buat apa? Silahkan komen di bawah. Dengan ini teman-teman juga bisa mungkin menggali pikiran-pikiran dan menemukan jawaban yang sesuai untuk diri teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.